Rizky, perkenalkan saya Perawat Denny. Hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik ya pada paru di dalam Bapak ya. Nanti Bapak bolehnya turun tangan aja, gitu kan ya. Nanti saya izin untuk membuka. Ya. Kita mulai sekarang ya Pak ya. Oke ya. Nah pertama kita inspeksi dulu ya. Kita periksa pemeriksaan paru dulu ya. Kita buka dulu. Apa yang dilihat di pemeriksaan paru? Ya. Yang pertama kita lihat adalah kesimetrisan antara dada sebelah kanan sama dada sebelah kiri. Kita lihat di sini. Ya. Jadi kesimetrisan di sini. Ya. Jadi pengembangan dadanya kanan kiri sama atau tidak. Nah, untuk meyakinkannya, maka kita lakukan palpasi ya dengan cara seperti ini ya. Kita tempelkan seperti ini ya. Nanti kita lihat ya, saat dia bernafas maka pergerakan jempol ini akan sama kanan dan kiri ya. Jadi semuanya bergerak ya. Nah ini untuk pengembangan dada simetris kanan dan kiri. Nah kembali ke inspeksi lagi, yang kita lihat kembali adalah adanya retraksi interkostal ya. Jadi retraksi itu kalau orang sesak nafas itu kostanya itu kelihatan ya. Terus yang ketiga adalah cuping hidung. Nah, cuping hidung pada pasien-pasien atau pada orang yang normal dia tidak tampak, tapi kalau saat napasnya cepat maka dia akan kelihatan. Coba cepat mas, lebih cepat lagi. Nah ya, jadi melebarnya hidung itu loh, itu namanya cuping hidung. Jelas ya? Itu kita bagian inspeksinya, kita lihat ya. Terus selanjutnya palpasi. Yang kita palpasi tadi, yang pertama sudah pengembangan kompleks paru simetris kanan atau kiri. Yang kedua pada palpasi kita lihat cek taktil atau focal plenitus. Kita dudukkan pasien kalau bisa duduk ya, dengan cara taruh di belakang punggung sini ya. Instruksikan pasien untuk bilang 77 99. Nah kita rasakan getarannya. Normalnya getar kita rasakan di situ sama ya. Kalau nggak bisa duduk maka cukup dengan tiduran ya, tidak harus duduk ya, itu palpasi. Yang ketiga adalah perkusi. Kalau perkusi bunyi normalnya sonor nih, sonor. Nah ini sonor ya. Nah ini sonor. Paru bagian dari bagian atas ini masih sonor. Tapi kalau sudah ICS kedua ya, ini sudah mulai peka. Karena apa? Di sini ada jantung. Ya, normalnya sonor. Kalau ini peka juga sebelah kanan seperti yang bagian dada kiri sebelah bawah, maka ini ada jaringan tumbuh ya, tumor biasanya atau kanker ya. Kalau bunyinya hipersonor lebih nyaring dari ini, maka isinya udah. Kalau redup ya itu maka isinya ada darah. Biasanya pada pasien-pasien kecelakaan tuh yang isinya udara atau darah. Paham ya? Nah ini sonor. Nah, selanjutnya kita lakukan auskultasi. Bunyi paru normal itu adalah vesikuler atau bronkovesikuler, itu masih normal. Nah kita lakukan auskultasi pada seluruh area lobus paru ya. Nah, kita dengarkan. Vesikuler itu bersih ya. Jadi saat bernafas nanti Anda dengarkan napas Anda sendiri yang normal ya. Itu bersih. Jadi hembusan ini bersih. Jadi itu auskultasi. Kalau Anda bunyi crackles misalkan ya seperti gemuruh gitu ya. Jadi saat kayak udara melewati seker gitu, nah itu namanya crackles ya. Atau mungkin terdengar bunyi wheezing seperti pintu tutup ya. Nyit ya, mengi gitu ya. Nah itu berarti ada bronkus yang menyempit ya. Jelas ya? Ada juga bunyi namanya ronki ya, ronki basah, ronki kering. Nanti dengarkan supaya lebih itu di YouTube coba ya, Anda buka ronki itu seperti apa ya, paham ya? Nah itu pemeriksaan fisik Pak, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah untuk yang jantung, inspeksinya kita lihat pulsasi. Pulsasi itu getaran. Anda lihat di sebelah sini, bawah puting susu atau ICS kelima kalau pada perempuan, di daerah area dada sama di area
bagian leher. Dilihat pulsasi ada nggak? Pulsasi itu denyutan. Normalnya tidak tampak. Ya. Nah, kalau Anda melihat pulsasi darah sini di bagian leher juga ada, ini biasanya pada kasus-kasus CHF, orang gagal jantung. Di sini berdenyut. Nah, kalau di leher itu namanya peningkatan vena jugularis. Ya, JVP-nya meningkat, jugularis vena pressure namanya. Ya, dilihat pulsasi ada nggak? Detakan yang berdenyut-denyut gitu ya, di area dinding dada, leher atau di bawah puting tusuk. Kalau di bagian leher biasanya itu JVP-nya meningkat. Kalau di daerah sini kelihatan misalkan ada pulsasi getaran itu, banyak peningkatan kontraktilitas ya jantung. Ya, paham ya? Itu untuk inspirasi. Yang kedua adalah palpasi. Anda raba di bagian sini. Ya, normalnya Anda merasakan denyutan. Nah, kalau perempuan gimana? Dicari ICS 5-nya. Kosta antara kosta 5 sama kosta 6. 1 2 3 4 5 ya. Bawahnya sedikit. Arahkan ke mid clavicula, ini tulang clavicula namanya. Ya, bawah puting susu kan? Nah, dipalpasi ya. Ini harus ada terasa denyutan. Ya, paham ya? Nah, terus perkusi. Perkusi pada pemeriksaan fisik jantung itu digunakan untuk mengetahui apakah ada kardiomegali tidak. Apa itu kardiomegali? Pembesaran jantung. Jadi ada megali itu pembesaran, hepatomegali berarti pembesaran hepar atau kardiomegali pembesaran jantung. Ya, kita ketuk aja perkusi. Nah, sini sampai ke daerah garis aksila anterior, aksila depan. Nih. Ya. Nah, udah berubah kan? Ya. Jadi kalau pelebarannya pekaknya itu ke samping sini terus ya, maka disinyalir terjadi kardiomegali. Nah, kan beda nih. Ini pekak. Ya. Jadi dari garis ICS 2 ke bawah sampai ICS 5 ke samping aksila anterior. Itu yang kita perkusi ke arah samping sana. Paham ya? Ada juga yang mulai dari sini ya. Jadi di ICS 2 sini mulai diperkusi di sini. Nah, sekarang adalah auskultasi. Auskultasi kita akan melakukan auskultasi 4 katup atau 4 titik. Ya, perhatikan. Namanya tadi apa? Tulang apa? Klavikula. Klavikula itu tempat menempelnya yang namanya sternum. Nih, tulang ini sternum namanya. Yang saya garis namanya mid sternum. Jadi tengah-tengah sternum. Jadi klavikula yang saya titik ini namanya mid klavikula, tengah-tengahnya. Kalau ini sternum yang saya garis namanya mid sternum. Ada 4 katup yang kita akan auskultasi. Kosta 1, kosta 2. Nah, jadi antara kosta 2 sama kosta 3, 2 cm dari mid sternum. Namanya katup aorta. Ya. Sebelah kirinya namanya sejajar dengan aorta, namanya katup pulmonalis. Nah, di sini. Ya. Nah, ke bawah lagi sejajar dengan pulmonalis ini, ICS kelima 2 cm mid sternum itu adalah katup tricus vidalis. Tricus vidalis. Ke samping ya, ke sini di mid clavikula antara kosta 5 sama kosta 6 namanya katup mitral. Nah, jadi 4 pintu ini atau katup ya yang akan kita lakukan auskultasi pada jantung. Ini aorta. Ini pulmonal. Dub ya. S1 S2 murni. Dub. Atau ini dub ya. Nah, ya. Jadi ini S2 yang paling keras di sini, di aorta ya, sama pulmonal. Kalau S1 paling keras di mitral ya, daripada di tricus vidalis. Tapi ini sama-sama dengan S1 yang paling keras. Paham ya? Jadi bunyi ini sama ini agak berbeda iramanya ya. Luk duk nanti didengarkan ya. Nah, itu bunyi normal. Ini normal. Jadi tapi kalau Anda mendengar seperti bunyi gemuruh ya, seperti kuda lari, duk ya. Pasti seperti itu, maka itu bunyi galop. Itu kelainan. Ya, S3 terdengar tuh. Atau ada duk atau duk tapi ada anginnya, itu bruit namanya, atau murmur
itu juga kelainan katup. Paham ya? Ya, kalau ini biasanya kan tertutup, jadi galop itu kan nabrak-nabrak, duduk. Paham ya? Jadi ada 4 posisi atau 4 titik yang kita lakukan auskultasi: katup aorta, pulmonal, trictus, dan mitral. Ya, pada apek jantung sini. Ya. Oke, jelas? Nah, baik, saya rasa itu ada pertanyaan. Setelah itu kita terminasi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk pemeriksaan paru dan jantung, jelas? Oke, kalau jelas silahkan